wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi persamaan diferensial linier. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Khairil Himaya Aziza, NIM 171842022016. Yang kedua ada M. Ainun Vivi Nurdabdi, 1718422018. Yang ketiga ada Yuliatul Komariah, NIM 171842202056. Yang keempat ada Dwi Ida Nur Safitri, NIM 171842202056. Dan yang kelima ada Resti Dewi Hindun, NIM 171842202057. Itu tadi anggota kelompok kami dari kelompok 7. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang persamaan diferensial linier. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial linier itu ada dy dx plus pxy sama dengan qx dengan syarat qx nya tidak sama dengan 0. Nah, dy dx ini adalah turunan pertama dari x ditambah px y. Px ini adalah fungsi x dikalikan y sama dengan qx. Qx juga merupakan fungsi terhadap x. Dari bentuk umum di sini kita dapat mencari solusi dengan cara kita cari dulu penyelesaian dari bentuk umum ini. Penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu bentuk umum di sini, dy dx plus pxy sama dengan qx. Dengan cara kita mengalihkan bentuk umum ini dengan faktor integrasi. Faktor integrasinya apa? Faktor integrasinya itu yaitu e pangkat integral px dx. Nah, kita sama-sama kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan faktor integrasi yaitu e pangkat integral px dx. dy dx plus pxy kita kalikan dengan e pangkat integral px dx menjadi e pangkat integral px dx kali dy dx plus px y. Nah, sama dengan sekarang kita kalikan ruas kanan dengan faktor integrasi e pangkat integral px dx menjadi e pangkat integral px dx kali qx. Nah, kemudian kita kalikan satu-satu. E pangkat integral px dx dy kali dy dx plus e pangkat integral px dx kali px y sama dengan, untuk ruas kanannya tetap ya, e pangkat px dx kali kita sudah dapatkan bentuk umum dari persamaan diferensial linier di sini. Kita tentukan
tentukan Px dan Qx nya. Px nya apa? Px nya ini nah, ini Qx nya. Setelah kita menentukan Px dan Qx nya, kita gunakan solusi tadi, yaitu y kali e pangkat integral Px dx sama dengan integral e pangkat integral Px dx kali Qx dx. Kita masukkan nilai Px nya dan Qx nya. Y kali e pangkat integral Px dx, e pangkat integral Px nya di sini ada min 1/x, berarti pangkat integral min 1/x dx sama dengan integral e pangkat integral min 1/x dx kali, nah Qx nya di sini ada x pangkat 2 plus 3x min 2, x pangkat 2 plus 3x min 2 dx. Nah, kita cari dulu nilai dari e pangkat integral min 1/x dx. Nah, di sini ada nilai dari e pangkat integral min 1/x dx itu sama dengan e pangkat integral min 1/x itu sama dengan min ln x. Integral min 1/x itu sama dengan min ln x. Selanjutnya kita cari integral dari d dx y kali e pangkat integral Px dx itu sama dengan y kali e pangkat integral Px dx. Nah, untuk ruas kanannya tetap integral e pangkat integral Px dx kali Qx dx. Nah, ini adalah solusi dari bentuk umum tadi. Jadi kita dapat gunakan solusi ini untuk menyelesaikan contoh-contoh soal. Nah, setelah kita kalikan satu-satu, didapat pangkat integral Px dx kali d dx plus e pangkat integral Px dx kali Pxy sama dengan e pangkat integral Px dx kali Qx. Nah, bentuk ini kita ubah menjadi d dx kali y kali e pangkat integral Px dx
Untuk ruas kanannya E pangkat integral Px dx kali Qx. Nah, setelah itu kita integralkan ruas kanan dan ruas kiri. Integral dx kali y kali E pangkat integral Px dx sama dengan integral E pangkat integral Px dx kali Qx dx. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama itu ada x, y turunan pertama sama dengan y plus x pangkat 3 plus 3x2 min 2x. Nah, kita ubah dulu y turunan pertama ini menjadi x, maaf ya, x kali dy dx. Nah, y di sini kita pindah ruas menjadi min y sama dengan, nah ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memindahkan y ini untuk mempermudah kita mencari fungsi Qx nya, fungsi terhadap x nya, yaitu x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 2x. Nah, di ruas kiri ini di ruas kiri ini masih mengandung faktor x. Kita hilangkan x ini dengan cara mengalikannya dengan 1/x. Nah, x kali 1/x 1 dy dx 1 dy dx min y kali 1/x menjadi 1/x y min 1/x y sama dengan x pangkat 3 kali 1/x menjadi x pangkat 2 plus 3x min 2. Nah, di sini kita sudah dapatkan bentuk umum dari persamaan diferensial linier, sama dengan e pangkat ln x pangkat min 1 berlaku e pangkat ln x min 1 itu sama dengan x pangkat min 1, berarti 1/x. Nah, jadi nilai dari e pangkat integral min 1/x dx itu adalah 1/x. Y kali apa tadi, nilai dari e pangkat integral min 1/x dx itu sama dengan 1/x, sama dengan integral, sama ya, nilai dari e pangkat integral min 1/x dx itu sama dengan
1 per X kali X pangkat 2 plus 3X min 2 dx. Y kali 1 per X sama dengan Y per X. Kita kalikan dulu 1 per X ini dengan X kuadrat plus 3X min 2. Integral 1 per X kali X pangkat 2 sama yaitu X plus 1 per X kali 3X 3 min 1 per X kali 2 per X dx. Untuk ruas kanannya tetap Y per X. Integral dari X plus 3 min 2 per X dx itu sama dengan setengah X pangkat 2 plus 3X min 2 ln X plus C. Ini ya, tadi Y per X sama dengan setengah X pangkat 2 plus 3X min 2 ln X plus C. Ini kita pindah ini ke ruas kiri menjadi Y per X min setengah X pangkat 2 min 3X plus 2 ln X sama dengan C. Nah, kemudian kita jadikan ruas kiri dan ruas kanan menjadi bentuk ln, menjadi ln E pangkat Y per X min ln E pangkat setengah X pangkat 2 min ln E pangkat 3X plus ln X pangkat 2 sama dengan ln X. Gabungkan ini menjadi maaf gak fokus, menjadi ln E pangkat Y per X kali X pangkat 2 per E pangkat setengah X pangkat 2 kali E pangkat 3X sama dengan ln C. Nah, kemudian kita coret ln-nya, berarti hasilnya yaitu E pangkat Y per X kali X pangkat 2 per E pangkat setengah X pangkat 2 kali E pangkat 3X sama dengan C. Nah, inilah hasil dari persamaan diferensial linier. Saya Yuliatul Komaria akan menjelaskan soal nomor 3. Selesaikan X, Y aksen min Y sama dengan 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat min Y min X dengan menggunakan bentuk umum dari PD linier. Penyelesaian X, Y aksen min Y sama dengan 3X kuadrat 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X. Kenapa dikali 1 per X? Karena dilihat dari bentuk umum PD linier. Ini bentuk umum dari PD linier. Jadi X aksen dikali 1 per X Y aksen ini 1 per X kali 1 per X dikali X Y aksen sama dengan Y aksen min Y per X. Terus
seper X dikali 3X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min X, hasilnya 3X pangkat 2 plus 2X min 1. Kemudian Y aksen plus min seper X Y sama dengan 3X pangkat 2 plus 2X min 1. Kenapa ini ada plusnya? Kembali ke bentuk umum dari PD linier. Ada plusnya, di sini jadi plus minus. Di sini jadi plus minus. Jadi dari sini kita ketahui seper X Y hasil dari min Y per X sama dengan Y per X. Kemudian diketahui PX sama dengan min seper X dan QX sama dengan 3X pangkat 2 plus 2X min 1. Bentuk penyelesaian PD linier Y kali E pangkat integral PX dx sama dengan integral E pangkat integral PX dx kali Pi X dx. Jadi Y kali seper X sama dengan integral X seper X pangkat 3X kuadrat plus 2X min 1 dx. Jadi kenapa ini seper X? Karena E pangkat integral seper X dx sama dengan integral min, ini ada minnya, saya lupa. Minnya dikeluarkan jadi E pangkat min integral seper X dx. Sama dengan E pangkat min ln X sama X min pangkat X pangkat 1 sama dengan seper X. Jadi X ini dapat dari E pangkat integral min seper X dx. Kemudian Y per X sama dengan integral 3X plus 2 min seper Y seper X dx. Kemudian Y per X
sama dengan 3/2 X pangkat 2 plus 2X min 1 min ln X plus C min ln X plus C. Kemudian Y per X sama dengan min. Pindah ruas, ini pindah ruas. Y per X min 3/2 X kuadrat min 2X plus ln X plus C plus ln X plus, oh ya maaf tipe, ini ln X sama dengan C. Ini kenapa jadi min? Karena pindah ruas. Ln, kemudian ln X Y sama dengan 3X pangkat 2 plus 2X min 1. Kenapa ini ada plusnya? Kembali ke bentuk umum dari PD linier. Ada plusnya, di sini jadi plus minus. Di sini jadi plus minus. Jadi dari sini kita ketahui seper X Y hasil dari min Y per X sama dengan Y per X. Kemudian diketahui PX sama dengan min seper X dan QX sama dengan 3X pangkat 2 plus 2X min 1. Bentuk penyelesaian PD linier Y kali E pangkat integral PX dx sama dengan integral E pangkat integral PX dx kali Pi X dx. Jadi Y kali seper X sama dengan integral X seper X pangkat 3X kuadrat plus 2X min 1 dx. Jadi kenapa ini seper X? Karena E pangkat integral seper X D pangkat integral seper X dx sama dengan integral min, ini ada minnya, saya lupa. Minnya dikeluarkan jadi E pangkat min integral seper X dx sama dengan E pangkat min ln X sama dengan, salah iki kan mudah, sama dengan E ln
ln x min 1 sama dengan x min pangkat x pangkat 1 sama dengan 1/x. Jadi x ini dapat dari e pangkat integral min 1/x dx. Kemudian y per x sama dengan integral 3x plus 2 min 1/y 1/x dx. Kemudian y per x sama dengan 3/2 x pangkat 2 plus 2x min 1 min ln x plus c min ln x plus c. Kemudian y per x sama dengan e min, pindah ruas, ini pindah ruas, y per x min 3/2 x kuadrat 1 min ln x plus c min ln x plus c. Kemudian y per x sama dengan e min, pindah ruas, ini pindah ruas, y per x min 3/2 x kuadrat min 2 x plus ln x plus c plus ln x plus, maaf tipe, ini ln x sama dengan c. Ini kenapa jadi min? Karena pindah ruas. Kemudian ln e pangkat y per x min ln, kok gini? Aku nggak ln kok gini sih dah. Ln e pangkat 3/2 x pangkat 2 min ln e pangkat 2x plus ln x sama dengan ln c. Kemudian ln dihitung, ln e pangkat y per x sama per e pangkat 3/2 x pangkat 2 e pangkat 2x sama dengan ln c. Ini ln sama ln dicoret, bisa dicoret. Jadi e y per x per e pangkat 3/2 x pangkat 2 e 2x pangkat 2x sama dengan c.
Baiklah, saya Dwi Danur Safitri akan membahas soal tentang PD linier, yaitu nomor 2. Selesaikanlah X dy dx ditambah Y sama dengan X pangkat 3 dengan menggunakan bentuk umum dari PD linier. Baiklah, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tulis dulu ini lagi. X dy dx plus Y sama dengan X pangkat 3. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa bentuk umum dari PD linier, bentuk umum dari PD linier adalah dy dx plus px y sama dengan qx. Nah, jadi bentuk ini harus diubah ke dalam bentuk ini. Cara pengubahannya dengan kita mengalihkan persamaan ini dengan 1/x agar menjadi bentuk umum dari PD linier ini. Jadi hasilnya adalah setelah dikalikan 1/x, maka ini tinggal dy dx ditambah ini jadi y per x. Y dikali 1/x sama dengan y per x sama dengan, jadi x pangkat 3 dikali 1/x adalah x pangkat 3 per x. Kalau kita mau ubah, ini kan px nya sama y nya terpisah. Nah, ini bisa dijadikan bentuk seperti ini. 1/x dikali y kan sama saja dengan y per x. Terus ini juga ini kan pangkat 1, bisa kita coret jadi x pangkat 2. Nah, apakah ini sudah memenuhi dari bentuk umum PD linier? Kita cek. dy per dx ditambah 1/x plus y sama dengan x pangkat 2. Sudah sama dengan bentuk umum dari PD linier. Maka dari itu kita peroleh px nya sama dengan 1/x. Kemudian qx nya sama dengan x pangkat 2. Untuk menyelesaikan PD linier, PD linier sendiri itu mempunyai bentuk penyelesaian, yaitu bentuk penyelesaian dari PD linier adalah y dikali e pangkat integral px dx sama dengan integral e pangkat integral px dx dikali qx dx. Tinggal kita masukkan saja. Biar enak, kita cari dulu hasil dari e pangkat integral px dx, karena nanti juga akan digunakan di ada dua ini sama ini. Maka kita cari terlebih dahulu e pangkat integral px dx. Kita masukkan e pangkat integral px nya ini 1/x dx. Nah, kita kan udah tahu ya, integral dari 1/x dx itu ln x, maka ini hasilnya e pangkat ln x. Nah, e pangkat ln x sendiri itu hasilnya x. Nah, setelah kita peroleh e pangkat integral px dx adalah x, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan bentuk penyelesaian PD linier, yaitu y dikali x. Ini kan hasilnya x sudah sama dengan integral, ini juga hasilnya x dikali qx nya. Qx nya itu x pangkat 2 dx. Nah, tinggal kita kerjakan seperti biasa. Ini saya ubah x nya ada di sebelah kiri sama dengan integral ini dikali ini, x dikali x pangkat 2 adalah x pangkat 3 dx. Kita kerjakan dulu yang integral dari x pangkat 3 adalah 1/4 x pangkat 4 plus c, karena ini integral tak tentu. Setelah kita pindah ruas 1/4 x pangkat 4, kita pindah ruas ke kiri, jadilah seperti ini. Kemudian
kita sederhanakan lagi. Ini kan sama dengan ln E pangkat XY sama minus ln E seperempat X pangkat 4 sama dengan ln C. Sudah kita ketahui bahwa ln A per B itu sama dengan ln A dikurangi ln B. Nah, sedangkan ini adalah bentuk dari ini. Maka ini bentuk ini diubah ke dalam bentuk ln A per B ini. Jadi ini yang jadi A-nya, kemudian ini yang jadi B-nya. Lalu menjadi seperti ln X pangkat E pangkat XY per E pangkat seperempat X pangkat 4 sama dengan ln C. Ini sama-sama ada ln-nya. Boleh kita coret? Nah, tinggal ini. E pangkat XY per E pangkat seperempat X pangkat 4 sama dengan C. Sudah. Apakah ini sudah memenuhi dari bentuk umum PD linear? Kita cek. dy per dx ditambah seper x plus y sama dengan x pangkat 2. Sudah sama dengan bentuk umum dari PD linear. Maka dari itu kita peroleh px-nya sama dengan seper x. Kemudian qx-nya sama dengan x pangkat 2. Untuk menyelesaikan PD linear, PD linear sendiri itu mempunyai bentuk penyelesaian, yaitu bentuk penyelesaian dari PD linear adalah y dikali e pangkat integral px dx sama dengan integral e pangkat integral px dx dikali qx dx. Tinggal kita masukkan saja. Biar enak, kita cari dulu hasil dari e pangkat integral px dx, karena nanti juga akan digunakan di ada dua ini sama ini. Maka kita cari terlebih dahulu e pangkat integral px dx. Kita masukkan e pangkat integral px-nya ini seper x dx. Nah, kita kan udah tahu ya, integral dari seper x dx itu ln x, maka ini hasilnya e pangkat ln x. Nah, e pangkat ln x sendiri itu hasilnya x. Nah, setelah kita peroleh e pangkat integral px dx adalah x, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan bentuk penyelesaian PD linear, yaitu y dikali x. Ini kan hasilnya x sudah. Sama dengan integral, ini juga hasilnya x dikali qx-nya. Qx-nya itu x pangkat 2 dx. Nah, tinggal kita kerjakan seperti biasa. Ini saya ubah x-nya ada di sebelah kiri. Sama dengan integral ini dikali ini. X dikali x pangkat 2 adalah x pangkat 3 dx. Kita kerjakan dulu yang integral. Integral dari x pangkat 3 adalah 1/4 x pangkat 4 plus c. Karena ini integral tak tentu, maka ada c-nya. Kemudian kita pilih ln x. Nah, e pangkat ln x sendiri itu hasilnya x. Nah, setelah kita peroleh e pangkat integral px dx adalah x, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan bentuk penyelesaian PD linear, yaitu y dikali x. Ini kan hasilnya x sudah. Sama dengan integral, ini juga hasilnya x dikali qx-nya. Qx-nya itu x pangkat 2 dx. Nah, tinggal kita kerjakan seperti biasa. Ini saya ubah x-nya ada di sebelah kiri. Sama dengan integral ini dikali ini. X dikali x pangkat 2 adalah x pangkat 3 dx. Kita kerjakan dulu yang integral. Integral dari
X pangkat 3 adalah 1/4 X pangkat 4 plus C, karena ini integral tak tentu maka ada C nya. Kemudian kita pisahkan, ini kita pindah ruas agar C nya ada di sebelah kanan sama dengan menjadi X Y. Ini pindah ruas ke sini jadi min, jadi minus 1/4 X pangkat 4 sama dengan C. Nah, setelah kita pindah ruas 1/4 X pangkat 4 kita pindah ruas ke kiri, jadilah seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi, ini kan sama dengan ln E pangkat XY sama minus ln E 1/4 X pangkat 4 sama dengan ln C. Sudah kita ketahui bahwa ln A per B itu sama dengan ln A dikurangi ln B. Nah, sedangkan ini adalah bentuk dari ini, maka ini bentuk ini diubah ke dalam bentuk ln A per B ini. Jadi ini yang jadi A nya, kemudian ini yang jadi B nya, lalu menjadi seperti ln X pangkat E pangkat XY per E pangkat 1/4 X pangkat 4 sama dengan ln C. Ini sama-sama ada ln-nya, boleh kita coret. Nah, tinggal ini E pangkat XY per E pangkat 1/4 X pangkat 4 sama dengan C. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4, yakni dy dx plus y kotangan x sama dengan 5e pangkat cos x. Sebelum itu kita rubah soal menjadi bentuk umum dari PD linier. Bentuk umum dari PD linier yaitu dy dx plus bx kali y sama dengan gx. Di sini saya sudah merubah contoh soal menjadi bentuk umum PD linier, yaitu dy dx plus kotangan x kali y sama dengan 5e pangkat cos x. Di sini kita mengetahui bx adalah sebelum y atau bersamaan atau dikalikan dengan y. Maka ini merupakan bx dan ini merupakan gx. Setelah itu, kita merubah menjadi bentuk penyelesaian dari PD linier. Bentuk penyelesaiannya yaitu y kali e pangkat integral bx dx sama dengan integral gx dikali e pangkat integral bx dx dikalikan dx. Ini adalah bentuk penyelesaian dari PD linier. Dari sini kita lihat px dirubah menjadi atau harus diintegralkan terlebih dahulu. Maka dari itu e integral px adalah kotangan, maka kotangan x dx. Integral kotangan x dx yaitu ln sin x, ya kan? Kemudian e pangkat ln sin x yaitu sin x. Dari sini kita bisa masukkan ke dalam bentuk penyelesaian yang tadi, yaitu y kali e kan sudah diintegralkan, maka menjadi sin x. Kemudian integral dx nya yaitu 5e cos x dikali ini tadi sudah
integralkan, yaitu sin X dx. Kemudian 5-nya saya keluarkan. Kemudian kita misalkan cos X, ya kan? Misal cos X itu adalah T. Maka dt-nya itu min sin X dx. Itu adalah dt. Tapi kita meminta sin X, maka sin X dx sama dengan min dt. Kita masukkan lagi ke dalam bentuk penyelesaiannya menjadi y sin X cos X pangkat cos X et sin X dx menjadi min dt. Min 5 pangkat t dt. Integral pangkat t dt yaitu pangkat t plus c. Dari sini kita rubah lagi t menjadi cos X. Dan ini hasilnya. Nomor 5, selesaikan X, Y aksen sama dengan Y dalam kurung 1 min X tan X plus X kuadrat cos X. Pertama, kita hilangkan dulu X-nya. Mengapa kita hilangkan dulu X-nya? Agar ke bentuk umum menjadi dy dx plus px y sama dengan qx. Dengan membagi dengan X. Hasilnya dy dx min y per X dalam kurung 1 min X tan X sama dengan X cos X. Kemudian penyelesaiannya yaitu Y kali pangkat integral Vx dx sama dengan integral pangkat integral Vx dx kali Qx dx. Yang pertama kita kerjakan dulu pangkat integral Vx dx. Ini sama dengan pangkat, karena ini Vx integral 1 per X dalam kurung 1 min X tan X dx. Ini kalau diintegralkan hasilnya pangkat min ln X min ln cos X. Bisa ditulis juga menjadi negatif dalam kurung ln X plus ln cos X. Bisa ditulis juga menjadi dalam kurung ln X plus ln cos X tutup kurung pangkat negatif. Mengapa bisa menjadi ini? Karena sifat logaritma. Kemudian bisa ditulis juga menjadi ln ln
dalam kurung E cos X tutup kurung pangkat negatif. Ingat, E len kotak sama dengan kotak. Jadi ini hasilnya 1 per X cos X. Kemudian kita masukkan Y 1 per X cos X sama dengan integral 1 per X cos X kali X cos X dx. Y per X cos X sama dengan X plus C. Mengapa X plus C? Karena integral 1 per X cos X dikali X cos X dx sama dengan 1. Bila diintegralkan menjadi X plus C.